Ya, sahabat ASN masih di channel yang sama, ASN Media Podcast edisi studio. Masih bersama kita untuk berbincang-bincang lebih lanjut, mengenal secara pribadi dan dekat ya dengan sahabat kita, yaitu Bapak Bupati Waikanan, Bapak Raden Adipati. Oh iya ini, Pak Bupati, coba dong cerita apa keluarga supaya sahabat ASN tahu. Kita dari anak keberapa, dari Pak Haji Kalbadi, terus sekarang ini apa siapa-siapa yang di PNS atau ada yang nerusin ayahanda dulu sebagai guru, coba cerita dong. Saya anak ketiga dari 4 bersaudara dan saya laki-laki satu-satunya. Ayu saya yang tua itu sekarang ibu rumah tangga, suaminya anggota DPR RI, Pak Marwan Cihasan. Kemudian adik saya nomor 2 itu notaris. Oh, ini kan baru tahu nih bahwa rupanya iparnya Pak Marwan Cihasan, luar biasa. Kemudian saya punya kakak nomor 2 perempuan juga, itu di Jakarta notaris, suaminya juga bekerja di bursa begitu. Ketiga saya, 4 adik saya dokter gitu kan, punya suami juga berbisnis juga. Itu kalau keluarga saya. Kemudian saya menikah waktu itu masih muda, Bang. Saya menikah cukup muda, usia 20 tahun saya sudah menikah waktu itu. Oh, udah starting ya, sambil bisnis tadi. Jadi, pantesan mantep ya usahanya ya. Karena sudah ada pendamping. Karena saya tahu, Bang. Jadi kalau punya keluarga ini kan punya tanggung jawab kita. Jadi kita berpikir sudah nggak. Jadi inilah rekomendasi yang kedua nih, bahwa berkeluarga supaya pikiran mantep dalam usaha. Kalau sudah bisa cari uang, sudah bisa hidup sendiri gitu, sudah mampu menghidupi sendiri, dan kita pastikan bahwa kita bisa menghidupi anak istri kita untuk apa kita lagi berlama-lama daripada kita malah berbuat yang enggak. Ya karena saya sama teman-teman dulu mindsetnya udahlah senang-senangin dulu nih uang kita dapat kerja, rupanya salah, makin terlambat. Jadi saya alhamdulillah punya istri, kebenaran keturunan Waikanan juga gitu kan, Desi Aprianti. Saya punya anak 3, 2 laki 1 perempuan. Anak saya yang paling tua sekarang sudah koas, Bang. Dokter juga dokter Brawijaya, sudah koas hari ini di Malang, kebenaran mungkin sekitar 1 tahun lagi selesai. Laki-laki, anak saya nomor 2 sekarang sedang menempuh di UGM, Bang, di manajemen kebijakan. Fakultas apa itu? Fakultas Manajemen Kebijakan Publik. Waduh, ini kelihatannya mau turun ke ini nih. Tapi sebenarnya darah bapaknya nih, darah politik nih. Tapi ini not by design, Bang. Artinya enggak dibebaskan anak-anak. Dibebaskan. Jadi saya persilakan, anak saya dokter, dia ikut tes, terima. Nomor 2 juga begitu. Jadi nggak ada penekanan di keluarga, kamu harus begini, harus begini, nggak ada ya? Bebas ya? Anak sekarang kan nggak bisa kayak kita dulu, Bang. Jadi memang kita perkenalan, yang penting bagi kita ini bagus, baik, itu kan prospek buat masa depan dia, kita persilakan. Walaupun belajar sedikit. Nah, yang terakhir adalah perempuan, Mas, yang paling terakhir. Nomor 3 ini kelas 2 SMP hari ini, kelas 3 SMP tahun ini, kelas 3 SMP. Itu juga nanti dibebaskan ya, dia mau saya bebaskan, kemana, karena bagi saya yang penting kita ini kan cuma bisa mengarahkan saja, tetapi tidak bisa memaksakan hari ini anak itu harus seperti apa kan. Tinggal bagaimana kita mampu mendidik anak-anak ini ya. Makanya istri saya juga tidak saya perkenankan untuk bekerja, Bang. Karena bagi saya sudah kamu bisa urus anak saya ini bisa bagus, bisa baik, akhlaknya baik, gitu kan, cerdas segala macam. Nah, kamu sudah berhasil. Terus gini Pak Bupati, dengan segudang aktivitas Pak Bupati ini kadang-kadang anak-anak sama istri komplain nggak? Betul. Kok ini sibuk banget gitu loh. Pasti. Kapan untuk keluarganya? Pastilah itu, Bang. Tapi memang ketika saya karena saya memang berusaha dan keluarga saya memang tinggal di Depok, anak saya sekolah waktu itu di Depok. Memang waktu ini mereka sudah terbiasa sebenarnya. Sudah terbiasa ditinggal-tinggal. Sebelum saya jadi bupati memang sudah seperti itu. Hanya kadang-kadang seminggu sekali kembali, kadang-kadang 2 minggu sekali. Tapi sekarang kan sudah ada banyak media, sudah bisa WA, video call, kan seperti dekat saja, cuma nggak bisa keep in touch langsung saja. Tapi kan kita bisa ngobrol gitu kan. Jadi kita bisa mantau lewat ini, kalau kita kangen, kita maksudnya kan cukup bisa juga melalui. Tapi sampai saat ini mereka nggak komplain ya, nggak komplain lah. Ayah saya memang sudah punya masyarakat, bukan punya saya lagi. Kita sudah bicara dulu kan, Bang. Jadi sebelum kita nyalon bupati, sebelum jadi anggota DPRD, kita sudah sampaikan pekerjaan saya nanti seperti ini, nak, begini, ini papanya kerjanya begini. Kira-kira gimana? Ini konsekuensinya pasti waktu. Mungkin ada kala Bapak nggak bisa dampingi kalau misalnya nanti dipanggil di sekolah, ada kegiatan sekolah dan sebagainya, gitu kan. Ikhlas nggak? Bagi saya itu keikhlasan keluarga itu sangat penting, Bang. Kalau istri nggak ikhlas, anak nggak ikhlas, saya nggak akan berani. Jadi mereka support betul. Sangat support sekali. Sangat support sekali. Jadi mereka kadang-kadang justru ketika ada kalanya kan namanya manusia ya, Bang.
kadang-kadang kita down gitu ya, ketika kita Betul. dihujat atau segala macam. Nah, keluarga inilah selalu memotivasi kita. Udahlah, kerja aja yang bagus aja, nanti toh masyarakat juga akan menilai. Akan tahu dengan sendirinya ya kan. Sendiri, Iya. ya kan. Ini kan akan terseleksi ya, seleksi betul. alam istilahnya. Mungkin paling ini cuma 1-2 orang, Iya, tapi mungkin iya. masih ada ratusan orang yang masih begitu. Jadi kita termotivasi lagi. Ketika kita down, kita kan pada saat pilkada kan gesekan cepat lumayan, periode pertama, periode kedua gitu Nah kan. terus gimana ini? Saya mau ini tahu sedikit. Ketika banyak gesekan-gesekan mungkin sudah terbiasa ya Iya. waktu masih orang tuanya jadi anggota DPR, Betul. ketua DPR. Tapi memang saya pikir tidak sebesar ini ya eskalasi konstelasi politik pilkada ya pertarungan. Betul. Tapi ini sudah dilewati dengan bagus saya lihat ya. Kan kuncinya kan kalau bagi kami keluarga saya, istri dan anak itu adalah kepercayaan gitu kan. Mereka percaya dengan saya, mereka tahu siapa saya. Iya. Gitu kan. Jadi walaupun ada gosip, walaupun ada apapun bunyi sumbang di mana-mana, mereka selalu tanya saya. Saya kadang-kadang didudukin oleh anak saya. Sini Pak, bentar Pak. Ini ada media online begini. Tuh, cerita dulu, gitu ya. Anak sekarang Kalau sekarang begitu, ya Pak. langsung responsif Iya, kan pinter mereka main handphone Betul, daripada betul, kita. betul. Ini gimana Pak? Ini mau begini gitu kan. Nah, kita jelaskan dengan mereka. Iya, iya, iya. Dan saya pikir ini bagian daripada edukasi juga. kepada Edukasi mereka. supaya mereka paham ini belajar juga mereka. Iya, belajar juga mereka kan. memimpin ya. Memimpin gitu kan. Dan anak saya memang saya bilang ke mereka, kamu harus jadi pemimpin. Nah, pemimpin itu bukan hanya bupati atau apa, karena kamu juga laki-laki, kamu pasti jadi pemimpin, paling tidak jadi pemimpin keluarga. Nah, ini kita latih terus gitu kan. Karena bagi saya kan keberhasilan saya di anak-anak saya Bang gitu kan. Boleh hebat lah saya gitu kan. Tapi kalau anak saya juga nggak lebih hebat dari saya. Jadi menjaga keseimbangan itu ya, artinya sebagai pemimpin rumah tangga Iya. supaya bisa juga hak dan kewajiban terpenuhi, begitu juga pemimpin masyarakat. Jadi ketika kita jadi orang tua, ada di rumah ya kita sebagai Iya. orang tua. Ketika kita ada di keluar rumah, kita kerja sebagai bupati, kita pada Nah, saat itu. terus begini Adinda Bupati, sahabat SN biar tahu apa sih arti kepemimpinan sejatinya bagi Haji Raden Adipati. Pemimpin itu mungkin semua beda-beda perspektif orang terhadap pemimpin. Tapi bagi saya pemimpin berhasil itu cuma satu menurut saya Pak. Dia mampu menciptakan pemimpin setelah dia. Itu Kaderisasi. ya, itu bagi saya yang Luar penting. biasa. Ini orang organisasi betul ya. Iya, karena nggak bisa orang ngomong, oh Adipati itu hebat gitu. Tapi setelah saya ternyata tidak ada juga. Bukan kita bangga, oh hebat kan nggak ada yang bisa ngalahkan saya. Kalau saya tidak begitu. Justru setelah saya harus kita pikirkan. Ibarat ilmu nggak bermanfaat kalau Iya. nggak ada murid yang Iya. bisa menggetok tularkan ilmu. Dan jangan salah Bang, kita punya kekuasaan, Iya. kita punya kesempatan, kita punya kewenangan untuk menciptakan pemimpin itu. Iya, iya. Nah, misal sekarang kita besarkan organisasi kepemudaan di Waikanan. KNPI kita dorong, Karang Taruna kita Iya. dorong, organisasi yang lain Mana kita yang dorong. mereka bisa Iya, berkompetisi kita dorong, ya, kita secara berikan baik. bantuan dari APBD untuk mensupport kegiatan-kegiatan. Kita punya kewenangan untuk itu. Iya. Saya ingat di zaman saya dulu kan susah kita Bang. Jangan kamu ketemu dapat anggaran dari Iya. kepala daerah, ketemu aja setengah mati, pelantikan aja kita kadang-kadang dihadiri. Adinda dengan dasar itu sehingga wah saya nggak mau seperti pemimpin seperti itu. Saya harus pemimpin yang responsif, bisa mengayomi ke bawah. Betul. Dan kalau kita mampu menciptakan pemimpin setelah kita dan dia berhasil kan kebanggaan buat kita Bang. Betul. Saya kan orang Waikanan Bang. Dimanapun bumi saya di Waikanan. Saya lahir di Waikanan dan insya Allah saya meninggal juga di dimakamkan juga di Waikanan. Iya, Nah, luar jadi saya mau jaga itu, marwah Waikanan itu saya jaga. Nah, saya mau adik-adik saya setelah saya itu saya pikirkan, oh jadi bupati, saya berharap 2024 nanti setelah saya, karena saya tidak mungkin calon lagi, 2024 nanti saya berharap banyak anak-anak muda ini yang ikut masuk terjun ke dunia politik. Karena politik ini penting. Saya kasih tahu sama mereka, kalian salah kalau menyampaikan bahwa politik itu kotor. Yang kotor tuh orangnya bukan politik. Orangnya, manusianya, oknumnya. Oknumnya. Banyak kok orang yang punya politik bagus gitu. Dan kalau kamu mau cinta, mau merubah Waikanan, ya masuk ke sistem. Kalau nggak masuk ke sistem percuma. Mau demo kamu satu hari satu malam, kalau pemegang keputusan itu tidak nggak jadi juga. Percuma keringetan badan hitam segala macam. Tapi kalau dalam sistem kita bisa ngomong, saya nggak mau ini, saya maunya ini. Nah, kira-kira begitu. Jadi kita punya kewenangan itu. Jadi pemimpin ini perlu diciptakan. Dan menurut saya pemimpin itu memang ada. Pemimpin itu dua. Ada yang memang dari garis keturunannya memang sudah punya pemimpin. Tapi yang kedua memang kita ciptakan. Yang bagusnya sudah diciptakan memang punya jiwa kepemimpinan. Jadi dua-duanya kombinasi. Nah, tapi kalau tidak kita ciptakan pemimpinnya. Melalui apa ya? Banyak lah, partai politik, organisasi, kepemudaan, ormas, segala macam. Sahabat SN, yang kedua ini sudah terbongkar nih ilmunya dari Pak Haji Raden Adipati bahwa
seorang pemimpin itu lahir dari dua instrumen. Yang pertama adalah memang dia dedikasi dan diarahkan untuk jadi pemimpin. Yang kedua bahwa dia memang menjiwai atau memang sudah jadi akar rumput. Untuk inspirasi kita ke depan bahwa bagaimana kita bisa membuat menciptakan kepemimpinan itu kalau tidak melalui kaderisasi. Itu hasil dari closing statement kita di sesi kedua. Untuk itu jangan kemana-mana, sahabat ASN, masih di channel yang sama, edisi studio ASN Media Podcast Channel.